Yap, terima kasih untuk pertanyaannya, tapi to be fair, Joshua Teo tidak pernah mengutip dari 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-16 untuk membantah Tritunggal. Teks yang selalu dikutip oleh Joshua Teo waktu itu ya, dan yang sangat mungkin itu yang kamu maksudkan, adalah 1 Korintus pasal 4 ayat yang ke-6, khususnya di situ ada klausa jangan melampaui yang ada tertulis. Nah, 3 hal saja secara cepat untuk keberatan itu. Pertama, keberatan itu bergerak di atas dasar asumsi yang salah, bahwa di dalam seluruh Alkitab doktrin tentang Tritunggal itu tidak ada, atau lebih sedikit soft, di dalam seluruh Alkitab tidak secara eksplisit doktrin Tritunggal dinyatakan. Nah, saya akan jawab keberatan itu secara mutlak, definitif, tapi secara ringkas pada poin yang kedua, karena saya ingin mulai dengan sebuah peringatan penting. Banyak orang tergelincir karena memang kemampuan nalar mereka sangat miskin dan sangat jarang digunakan. Tergelincir hanya pada aspek istilah. Oh, istilah Tritunggal, Trinitas tidak ada di dalam Alkitab. Seakan-akan kandungan doktrinal, kandungan pengajaran itu menjadi satu dan sama dengan istilah yang digunakan. Jadi kalau istilahnya tidak ada, maka isi doktrinnya, kandungan pengajarannya menjadi tidak ada. Itu satu kesalahan berpikir yang sangat salah secara serius. Sebuah istilah, apalagi istilah teknis seperti Tritunggal, digunakan dengan maksud untuk memudahkan orang untuk mengingat keseluruhan ajaran yang terkandung di dalam, termasuk memudahkan orang untuk membedakannya daripada ajaran-ajaran yang lain, termasuk memudahkan orang untuk tidak setiap saat menggunakan waktu yang sangat panjang menjelaskan segala sesuatu tentang ajaran itu. Menyebut istilahnya saja sudah langsung membawa pikiran orang kepada keseluruhan kandungan daripada ajaran itu. Itu fungsi dan maksud orang menggunakan istilah-istilah teknis seperti Tritunggal. Sederhananya begini, waktu kamu gunakan istilah Tritunggal atau mendengar istilah Tritunggal, kamu tidak mikir tentang bagaimana cara merakit bom panci. Kamu juga tidak mikir tentang bagaimana cara teriak-teriak keliling Monas sambil kesurupan. Kamu juga tidak mikir tentang bagaimana tutorial memecahkan perawan-perawan di dalam jana. No, kenapa? Karena istilah itu sendiri sudah secara otomatis menarik dan membawa pikiran kamu kepada satu set ajaran tentang Allah di dalam kekristenan yang benar, kekristenan yang historik, dan kekristenan yang rasuli, dan kekristenan yang ortodoks. Jadi itu soal kesalahan penalaran mengenai istilah, termasuk apa fungsi manfaat orang menggunakan istilah-istilah semacam itu. Nah, poin yang kedua, dan ini poin yang sangat penting. Saudara-saudara, semua yang ikut channel saya, berkali-kali saya tandaskan disertai dengan bukti dari dalam Alkitab bahwa premis-premis atau proposisi-proposisi yang membentuk doktrin Tritunggal itu eksplisit, bukan implisit ya, tapi eksplisit tercatat di dalam kitab suci. Saudara tahu bahwa doktrin Tritunggal itu terdiri atas 2, atau kalau saudara mau sedikit lebih rinci, terdiri atas 3 premis atau 3 proposisi. Premis yang pertama, hanya ada satu Allah yang benar. Jadi kalau ada orang menyatakan kekristenan mengajarkan 3 Allah, dia adalah pendusta. Hanya ada satu Allah yang benar, itu premis yang pertama. Nah, pertanyaan, apakah premis itu secara eksplisit ada di dalam kitab suci? Oh yes, Ulangan 6 ayat 4 yang sangat terkenal itu Shema Yisrael itu. Kemudian Maliaki pasal 2 ayat 15, Yohanes pasal 5 ayat yang ke-44, 1 Timotius 1 ayat 17, 1 Timotius 2 ayat 15, Yakobus 2 ayat yang ke-15, Yudas pasal 1 ayat 25, bahkan dikutip juga di dalam Perjanjian Baru, misalnya Markus pasal 12, Matius pasal 22, 1 Korintus pasal yang ke-8 ayat yang ke-6. Jadi eksplisit ada di dalam Alkitab. Premis yang kedua, Allah yang Esa itu berkeberadaan dalam 3 pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Anak, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Pertanyaan, apakah Bapa itu Allah? Oh yes, satu bukti saja, Galatia 1 ayat 1. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi eksplisit, yes, Bapa adalah Allah. Kemudian bagaimana dengan Yesus? Apakah Yesus adalah Allah? Secara eksplisit tercatat di dalam kitab suci. Oh ya, Yohanes pasal 1 ayat yang pertama ya. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kemudian di ayat yang ke-18, tidak seorang pun yang
pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah, di dalam bahasa Yunaninya monogenes theos, yang ada di pangkuan Bapa, dia yang menyatakannya. Atau Yohanes pasal 20 ayat yang ke-28, Thomas tersungkur dan mengaku, ho kuriosmu kai ho theosmu, ya Tuhanku dan Allahku. Jadi apakah Yesus anak adalah Allah eksplisit di dalam Alkitab? Yes, eksplisit. Kemudian Roh Kudus adalah Allah. Apakah eksplisit ada di dalam Alkitab? Ya, Kisah Rasul pasal 5 ayat 3 dan 4. Ya, di ayat yang ketiga Petrus bertanya kepada Ananias dan Zafira, mengapa kamu mendustai Roh Kudus? Kemudian Roh Kudus yang didustai itu disebut sebagai Allah di dalam ayat yang keempat. Kemudian 2 Samuel pasal 23 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga tentang tutur kata Daud yang terakhir. Di ayat yang kedua, Roh Tuhan berbicara melalui perantaraanku. Kemudian Roh Tuhan yang berbicara di ayat yang kedua itu dibahasakan secara sinonim di ayat yang ketiga sebagai Allah Israel. Kemudian juga disebut sebagai gunung batu Israel. Jadi Bapa adalah Allah eksplisit di dalam Alkitab. Yesus Kristus adalah Allah eksplisit di dalam Alkitab. Roh Kudus adalah Allah eksplisit di dalam Alkitab. Kemudian pertanyaan yang terakhir, apakah ketiga pribadi itu Bapa, Anak, dan Roh Kudus berbeda satu sama lain pribadinya? Oh yes. Dan apakah itu eksplisit? Oh yes. Matius pasal 28 ayat yang ke-19. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Nah, di dalam bahasa Yunaninya Bapa itu punya definite artikel tersendiri, kata sandang tertentu tersendiri. Jadi de father, lalu dihubungkan dengan kata dan kai. Kemudian Anak juga punya kata sandang tertentu tersendiri, de son, lalu dihubungkan dengan kata dan kai. Kemudian Roh Kudus juga punya kata sandang tertentu tersendiri, the Holy Spirit. Itu harus tiga pribadi yang berbeda. Kemudian misalnya peristiwa pembaptisan, Bapa berseru dari surga, kemudian Roh Kudus turun dalam wujud burung merpati, dan Anak Yesus Kristus sedang ada di dalam sungai Yordan dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Yesus sering menyebut Bapa sebagai Bapakku dan berseru ya Bapa. Itu perbedaan subjek objek, mengharuskan perbedaan pribadi Bapa dan Yesus. Yesus bicara tentang Roh Kudus sebagai seorang penolong yang lain. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-16, alon parakleton, karena di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang pertama, Yesus sendiri disebut sebagai parakletos. Jadi untuk membedakan dirinya sebagai parakletos dengan Roh Kudus, maka dia menggunakan istilah penolong yang lain, alon parakleton, untuk Roh Kudus, mengharuskan perbedaan pribadi Yesus dan pribadi dari Roh Kudus. Atau Yohanes pasal 14 ayat yang ke-23 mengatakan, jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Jadi apakah ketiga pribadi itu berbeda eksplisit ada di dalam kitab suci? Oh yes, eksplisit. Jadi sampai di sini semua proposisi atau premis yang membentuk doktrin Tritunggal itu eksplisit ada di dalam kitab suci. Jadi doktrin Tritunggal eksplisit diajarkan di dalam kitab suci. Nah, poin yang ketiga yang juga sangat penting, jangan melampaui yang ada tertulis. Tidak pernah berarti jangan pakai otak untuk menarik kesimpulan berdasarkan deduksi atau metode-metode penarikan kesimpulan yang sah dan benar. Pasti dia tidak melarang untuk orang pakai otak dan menggunakan logika, karena Yesus sendiri menggunakan deduksi di dalam perdebatannya dengan orang-orang Saduk. Di dalam Matius pasal 22, ya, orang-orang Saduk itu datang mendebat Yesus. Mereka percaya tidak ada kebangkitan orang mati, dan mereka hanya menerima Pentateuk, ya, 5 kitab Musa itu sebagai kitab suci. Kemudian mereka mengajukan pertanyaan hipotetis untuk mendukung keyakinan mereka bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Dan faktanya adalah kalau saudara baca Pentateuk, 5 kitab Musa itu, saudara tidak pernah temukan secara eksplisit dinyatakan ada kebangkitan orang mati. Lalu apa respon Yesus? Apakah Yesus mengatakan ya, karena tidak eksplisit maka tidak ada ajaran kebangkitan orang mati di dalam kitab Pentateuk? No, yang Yesus katakan adalah kamu sesat. Kemudian Yesus menggunakan deduksi. Yesus mengutip sebuah formula yang sering muncul di dalam Pentateuk.
Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Kemudian Yesus mengatakan, karena Allah bukan Allah orang mati tapi Allah orang hidup, maka ada kebangkitan orang mati. Nah, apa poin Yesus? Fakta bahwa Yahweh menggunakan bentuk present. I am. Aku adalah Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Even setelah mereka mati, membuktikan bahwa mereka tetap eksis meskipun mereka mati, karena Allah bukan Allah orang mati tapi Allah orang hidup. Jadi Yesus menggunakan inferensi deduktif, penalaran secara deduktif untuk membuktikan bahwa orang-orang Saduki itu sesat, meskipun pernyataan eksplisit tentang kebangkitan orang mati tidak ada di dalam Pentateuk. Jadi jangan melampaui yang ada tertulis, tidak berarti bahwa kamu tidak boleh menarik kesimpulan secara sah berdasarkan data dari kitab suci. Nah, saya berharap itu cukup untuk membantu Anda, termasuk semua yang menonton rekaman ini yang mungkin sedang bergumul dengan isu atau pertanyaan serupa. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian.